Ibadah di awal waktu merupakan bentuk ketaatan dan juga penghormatan seorang hamba kepada Sang Pencipta. Tentunya dalam setiap agama, beribadah di awal waktu merupakan bentuk kedisiplinan, tanggung jawab, dan juga komitmen seorang diri dalam melaksanakan ibadahnya. Nah, teman-teman tahu nggak nih, ternyata kalau beribadah di awal waktu itu dapat membawa banyak sekali manfaat loh. Namun, melaksanakan ibadah di awal waktu itu bukanlah hal yang mudah, karena terdapat banyak sekali rintangan dan juga godaan. Nah, diantaranya itu bisa kesibukan di luar ibadah, dan juga tuntutan sosial, dan yang terakhir itu rasa malas dari diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu, kita harus munculkan keinginan diri untuk melaksanakan ibadah di awal waktu, agar kita bisa dapat manfaatnya dan juga terhindar dari godaan tersebut. Landasan teori pada materi ini adalah kesadaran, spiritualitas, dan juga kesadaran spiritualitas. Yang pertama adalah kesadaran. Kesadaran merupakan situasi di mana seseorang menyadari lingkungan, diri sendiri, dan juga reaksinya terhadap suatu rangsangan. Kesadaran melibatkan kemampuan otak untuk menerima, memproses, dan juga bereaksi terhadap suatu informasi. Sedangkan spiritualitas adalah suatu konsep yang mengacu pada pencarian makna hidup yang lebih dalam, hubungan dengan sesuatu yang lebih besar, dan juga pengakuan terhadap nilai-nilai batin. Biasanya dihubungkan dengan kehidupan, keberadaan, dan hubungan manusia terhadap alam semesta ataupun lingkungannya. Sedangkan apa sih makna kesadaran spiritualitas itu? Kesadaran spiritualitas adalah keadaan di mana seseorang sadar akan dimensi spiritual dan dimensi kehidupan yang mencakup pemahaman atas diri yang lebih dalam. Jadi seperti itu. Nah, setelah pemaparan dari landasan teori tersebut, apa sih sebenarnya manfaat dari kesadaran spiritualitas bagi seseorang itu? Jadi, manfaat dari kesadaran spiritualitas antara lain menciptakan kedamaian batin, mendorong proses untuk pemulihan emosional, lalu untuk memberikan makna dan tujuan hidup, dan juga mengembangkan kesadaran diri gitu guys. Dan untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi wawancara beberapa mahasiswa teknik. Kita akan tanya-tanya seberapa sih kesadaran spiritualitas mereka. Jadi tetap di sini dan tonton videonya. Halo teman-teman, jadi di sini kita akan melaksanakan wawancara. Nah, di sini di samping saya sudah ada salah satu narasumber yang bernama Mas Nafi. Nah, selamat siang Mas Nafi. Ya. Nah, telah hadir untuk wawancara hari ini. Nah, ini aku ada sekitar 5 pertanyaan yang mungkin nanti aku bakal tanyain ke Mas Nafi. Nah, mungkin bisa dimulai aja di pertanyaan yang pertama. Semisal kalau udah azan, Mas Nafi ini tipe orang yang bakal langsung gercep ke masjid atau ngerjain hal-hal yang lain dulu? Ya tergantung sih ini. Kadang kalau tugas numpuk itu kayaknya aku harus ngerjain tugas dulu deh. Kalau ada lapor-lapornya gitu ya udahlah ke itu dulu, ke wajah makan dikit, habis itu baru sholat. Fokus lah menurut saya. Nah, kalau yang selanjutnya yang kedua nih, kalau setiap pas sholat zuhur itu Mas Nafi nempatinnya di prioritas nomor berapa? Nah, kalau aku sih nomor 1 lah. Kalau itu nomor 1. Tapi Kalau misalnya nggak ada apa-apa nih, kayak misalnya ada tugas atau nggak ada Quran gitu, kita makan iya. Nah, kalau seandainya nih ada kelas sholat zuhur atau sholat asar, dan sisanya itu masih masuk waktu zuhur asar, cuman dia kalau misalnya tidak selesai gitu, itu lebih diri sholatnya di pas awal atau pas setengah kelas. Aku sih awal-awal lah, dari santai gitu pelajarannya. Tinggal mikirin tuh, oh iya ini sholat ini jadi ya sholat dulu. Kan itu kan kalau udah selesai kelasnya tinggal dikit ya waktunya. Iya, enak jadinya. Nah, biasanya apa aja sih yang bikin Mas Nafi tuh jadi nggak sholat? Aku sih salah satunya aku tipenya yang malas-malas gitu lah. Jadi kalau sholat ini saya harus diingetin lah, bisa dari mindernya gitu lah. Kalau waktunya udah sholat nih, jangan tinggalin. Itu tugas kadang juga, jadi kadang-kadang udah lupa. Iya. Iya. Nah, ini aku ada pertanyaan nih. Biasanya tuh Mas Nafi lebih pilih sholat di masjid teknik atau langsung kamu kos? Atau emang nanti sholatnya nanti aja? Kalau aku sih ya tergantung waktu sih. Kalau udah mepet-mepet banget nih, kayak setelah kelas, buka sholat, mau zuhur, ya udah zuhur dulu lah.
terus tuh sambung ke asar. Tapi kalau waktu nggak terlalu mepet ya di kos aja lah, biar santai gitu. Jadi kalau misalnya waktunya luas itu mending pulang dulu. Iya, pulang dulu. Nah, mungkin itu aja ya teman-teman untuk wawancara hari ini. Aku juga pengen bilang terima kasih ke Mas Raffi karena sudah Iya. menempatkan waktunya. Oke, lanjut ke bagian selanjutnya. Oke, tadi kan pembahasannya udah, wawancaranya udah. Sekarang kita masuk ke bagian hasil. Kalau teman-teman nyimak pembahasan kita dari awal, tentunya teman-teman udah tahu nih apa judul yang kita angkat dari penelitian kali ini. Apa teman-teman? Oke, bener banget, yaitu kesadaran mahasiswa dalam melaksanakan sholat di awal waktu. Pada metode penelitian kali ini, kita menggunakan objek mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Sunda. Karena pasti kita memilih objek penelitian itu, hal ini dikarenakan kita berasal dari Fakultas Teknik dan akan mempermudah kami dalam proses observasi. Nah, teman-teman, menurut teman-teman nih hasilnya tuh bakal sama nggak sama wawancara tadi? Apa malah bertolak belakang banget nih? Langsung aja nih, hasilnya tuh sangat disayangkan ya teman-teman. Ternyata mahasiswa Fakultas Teknik itu masih kurang banget dalam kesadaran untuk sholat di awal waktu. Hal itu banyak banget alasannya dan aku akan jelasin. Yang pertama itu dikarenakan belum selesai kelas nih, karena belum selesai kelas mereka memutuskan sholat setelah selesai kelas mereka. Ada juga karena alasan atensi lain seperti tugas atau makan dan mereka mendahulukan hal-hal tersebut. Lalu ada juga alasan yang paling minim yaitu bajunya kotor atau sehingga memutuskan untuk membersihkannya dulu dan baru melaksanakan sholat tersebut. Selanjutnya yaitu kita akan masuk ke bagian kesimpulan yang akan dibahas sama pada selanjutnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir nih teman-teman, yaitu kesimpulan. Berdasarkan data dan hasil yang kita temukan, ternyata kesadaran para mahasiswa teknik terutama di Universitas 11 Maret ini akan sholat di awal waktu masih sangat kurang teman-teman. Kebanyakan dari mereka pada saat wawancara bilang bahwa mereka tuh lebih mendingin tugas yang akan mencapai deadline. Jadi mereka tuh lebih memilih untuk ngerjain tugas dulu nih daripada untuk sholat di awal waktu. Selain itu, pada saat isoma atau istirahat sholat makan, mereka juga memilih untuk lebih makan terlebih dahulu teman-teman. Nah, menurut kami hal itu juga terjadi karena mereka tuh belum tahu nih manfaat akan sholat di awal waktu itu sendiri. Padahal sholat di awal waktu itu memiliki manfaat yang sangat banyak teman-teman. Nah, salah satunya ini, contohnya yang pertama tuh ada manfaat sholat di awal waktu itu untuk memperkuat kerohanian kita. Yang kedua, sholat di awal waktu juga melatih kedisiplinan kita. Selain itu, nomor 3, sholat di awal waktu juga memiliki dampak yang positif bagi kesejahteraan psikologis. Nah, yang paling penting nih, sholat di awal waktu nih juga dapat memberikan ketenangan dan keseimbangan dalam hati kita teman-teman. Nah, banyak kan manfaat sholat di awal waktu? Oke, oleh karena itu nih, ayo kita mulai dari diri kita sendiri, kita coba untuk sholat di awal waktu agar kita bisa mendapat manfaat dari sholat di awal waktu tersebut. Oke?